Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Hamba Allah di Sumatera. Dengan hamba Allah di Sumatera. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Ya, ini Ibu ya, mau nanya Ibu ya. Ya, silakan. Ini kan ada saya punya ibu. Ya, ibu ini sudah sering pergi terus dari rumah gitu kan. Pergi balik lagi gitu. Kenapa? Karena sakit? Nah, terus kabur lah istilahnya kalau bahasa kasarnya. Ada sebabnya? Terus, setelah pergi itu kabur lagi, akhirnya sudah diterima baik-baik, akhirnya pergi lagi. Jadi istilahnya kami itu sebagai anak itu bagaimana? Maksudnya apakah masih ada tanggung jawab gitu kepada beliau? Karena kemarin saya sudah pernah menerima beliau, kami sebagai anak sudah menerima beliau karena beliau kan sudah tua juga. Nah, jadi kami terima, tapi itu beliau pergi lagi. Perginya kemana? Anda tahu? Bentar Bu ya, bentar. Itu suaranya putus-putus. Gimana Bu ya? Perginya kemana? Anda tahu? Perginya tidak tahu Bu ya, karena ya itu kadang ini ada kabar sudah istilahnya sudah menikah lagi. Baik. Bapak sudah tidak ada ya? Hah? Bapak ayah sudah meninggal atau sudah bercerai? Masih hidup. Masih hidup tapi sudah cerai? Ya. Itu ya kalau dari segi hukum itu belum ada, tapi kalau ayah udah istilahnya sudah mau itu nggak mau ambil pusing lagi dengan ibu itu. Pernah mencerai? Sudah mencerai atau belum? Itu kalau dari segi hukum negaranya belum, maksudnya di sidang tuh belum, tapi kalau dari segi ini ya ayah itu sudah cerai gitu. Oh, baik. Cuman masalahnya kami ini sebagai anak bagaimana, apakah harus ini apa bagaimana, terus itu selanjutnya ini kan itu saya mau menikah. Jadi pada saat saya mau menikah ini saya mau ajak itu ibu saya, mau saya telepon bagaimana kan. Nah, tapi pada saat saya mau bicara dengan kakek itu bapak saya bilang kalau kamu ajak ibu kamu udah saya nggak usah ikut. Jadi bagaimana saya itu? Baik. Jadi milih antara bapak sama ibu gitu. Ibu Anda harus Anda terima sampai kapanpun dan tidak ada batasnya. Kalau pergi Anda harus mencarinya. Dia adalah ibunda. Hanya mungkin yang perlu kami cermati satu hal. Ibunda Anda sudah bercerai dengan ayah Anda. Dalam bahasa Anda, cerai urusan agama. Biarpun belum di pengadilan. Memang sudah cerai. Berarti yang Anda perhatikan satu sisi. Mestinya Anda tahu dong kemana perginya. Atau paling tidak Anda hantarkan ke Anda pergi kemana. Beliau adalah bukan kambing yang kita sekap lalu tidak kemana-mana. Tidak, beliau adalah orang yang sangat kita hormati. Nggak mungkin kita perlakukan seperti binatang kita sekap. Kita tanya hendak kemana ibu dan sebagainya. Perli, dia bukan di rumah saya. Satu. Kemudian beliau adalah manusia, seorang wanita. Maka kami selalu ingatkan, jika siapapun dari kita yang menemukan ayahnya sebagai seorang duda atau ibunya seorang janda, ingat, jangan pandang ayah dan ibu selamanya sebagai ayah dan ibu. Tapi pandang ayah atau ibu sebagai seorang pria atau wanita yang punya hajat khusus. Artinya apa? Anda memandang ibu, iya sebagai ibu. Tapi pandang sebagai apa? Sebagai wanita normal. Anda buka komunikasi. Barangkali ibu Anda memang punya hajat untuk menikah. Mungkin dia tidak akan nyaman kalau menikah di rumah Anda. Karena Anda mungkin tidak pernah buka komunikasi. Sehingga beliau harus dengan cara pergi, kemudian dengan pergi menikah. Alhamdulillah berita menikah. Yang rugi adalah Anda tidak pernah memfasilitasi ibunda Anda untuk menikah. Anda dapatkan pahala itu. Bahkan dalam bab fikih wajib bagi seorang anak menikahkan orang tuanya yang punya hajat untuk menikah. Wajib. Artinya mestinya Anda yang komunikasi dengan beliau, ibu kalau punya hajat laki-laki menikah, saya akan carikan suami yang baik. Atau diskusi.
Nah sekarang mungkin ibu Anda, karena ya orang, tidak semua orang berani ngomong anaknya urusan ini, karena yang dianggap anaknya bisa langsung marah. Tapi ibunda Anda adalah kelihatannya orang baik beliau, karena kenyataannya menikah. Berarti Anda bersyukur ibu Anda menikah. Hanya Anda perlu menyesal karena Anda bukan memfasilitasi kemuliaan ibunda Anda. Ibunda Anda dengan cara pergi, kemudian menikah di sana. Bagus ibunda Anda. Mungkin punya permasalahan dengan suami yang lalu pulang kepada Anda. Ya karena waktu menikahnya mungkin yang mau saja dengan beliau. Yang penting takut zina. Anda tidak memilihkannya, makanya putus, cerai, lalu kembali kepada Anda. Anda terima. Cuman ke depannya kami ingatkan, jika siapapun menemukan ibunda yang mohon maaf secara zahir bisa kita duga masih punya hajat ke sana, maka hendaknya kita harus berani berbicara. Justru itu kemuliaan yang sesungguhnya. Carikan pasangan yang baik, yang bisa memuliakan dan bahagiakan orang tua seperti itu. Kemudian dan Anda tetap wajib menerima beliau sampai kapanpun. Seandainya melakukan kesalahan seperti apapun, ibunda Anda, tidak ada perkataan sampai kapan, sampai Anda wafat atau beliau wafat, begitu. Seperti itu ya. Nah, baik, kemudian ada masalah istinja. Anda tidak perlu istinja. Masalah bapak tadi Bu ya, yang katanya kalau dia mau menikah ini tadi, tapi kata bapaknya kalau ibunya nanti datang, bapaknya nggak mau datang. Oh iya, masalah itu. Nah itu Anda tinggal mensiasati saja. Mungkin Anda berbisik kepada ibu yang baik supaya tidak tersinggung perasaannya ibu, karena ibu dengan abah kan tidak sampai bercerai kan, tidak kompak. Cuman bagaimana ibu kalau biarkan abah saja yang datang, ibu atau salah satu, atau waktunya dibedain nah, gitu, mungkin ya. membuat dua acara yang berbeda atau bagaimana. Seperti itu. Jadi Anda harus jadi penyambung. Jadi tetap Anda baik, Anda tidak boleh tampak di hadapan beliau berdua itu Anda membedakan. Bahkan di saat bertemu dengan ayah, tampakkan kalau Anda sangat mencintai ayah. Kalau Anda ketemu ibu, tampakkan kalau Anda sangat mencintai ibu. Dan jadikan istri Anda nanti bisa menghormati dua-duanya. Anda tidak perlu menyebutkan kejelekan ayah atau ibu, nggak ada perlunya. Yang perlu Anda berdoa. Itu saja.